hanya di TVRI. Bang Amar, Mbak Niken, Ya. saya akan jelasin dulu sedikit ya. Ya. Tentang jenis-jenis riba ya Bu. Riba itu dibagi menjadi dua, riba hutang piutang dan riba jual beli. Riba hutang piutang dan riba jual beli, ya kan? Jadi riba hutang piutang dibagi dua, riba jahiliyah dan riba qard. Riba jahiliyah berarti praktek ini sudah lama. Contoh riba jahiliyah, ibu pinjam 500.000 sama Mbak Niken. Kapan dikembalikan? 2 bulan. Tetapi ternyata 2 bulan nggak ada uang. Minta maaf, tapi Mbak Niken bilang ya sudah boleh bulan depan. Tapi tambahi 60.000 ya, jadi 560.000. Ini riba jahiliyah. Ada juga disebut riba qard. Riba qard itu apa? Pinjam 500.000, tapi Mbak Niken sudah bilang boleh, tapi kembaliannya 550.000. Nah ini juga riba, tapi riba yang disebutkan angkanya di depan. Kalau yang di pertama tadi, tahu-tahu ujung-ujung di belakang. Nah riba yang kedua, riba jual beli. Riba nasi'ah dan riba fadl. Apa itu riba nasi'ah? Ibu beli emas 3 gram. Tetapi dikembalikan 3 bulan lagi. Coba harga emas sekarang dengan 3 bulan lagi sama apa enggak? Belum tentu. Bisa jadi 3 bulan lebih tinggi. Ini riba. Nah riba yang terakhir riba fadl, jual beli. Di mana 10 gram emas ditukar dengan 15 gram emas. Sebanding enggak? Enggak sebanding, ini riba. Makanya harus paham. Jadi jangan mau ibu becak ditukar dengan mobil. Mana bisa? Kan nilainya beda. Ini riba. Nah ini sekedar pengetahuan agar kita paham. Berhati-hati dengan riba. Nah yang paling sederhana ibu jual jilbab. Harga cash berapa? 100.000. Ibu sudah dapat untung. Karena di Tanah Abang 75.000. Iya kan? Nah karena nyicil tetangganya boleh 6 kali bayar. Boleh. Tapi nggak boleh 100.000, 200.000. Itu riba. Karena terus membengkak keuntungannya. Dilarang oleh Islam. Cash dengan cicil harganya harus sama. Karena Anda sudah dapat keuntungan di dalamnya. Gitu. Nah sekarang balik lagi ke awal tadi mengenai banyak lembaga-lembaga pinjaman itu dengan melabeli syariah, bagi hasil. Nah itu sebenarnya ketentuannya yang betul bagaimana? Masya Allah. Kalau kita mau murni syariah, bertanya murni syariah di lembaga kita, belum. Karena kebijakan masih di bawah ketentuan bank konvensional ya. Nah kalau murni syariah itu seperti apa? Contoh ya Bu ya. Jadi di situ biasanya ada prinsip tidak mendolimi dan tidak didolimi. Itu prinsip keselamatan dalam Islam. Contoh, salah satu negara yang sukses mengembangkan prinsip syariah pinjaman, Bangladesh. Ya Bangladesh, ada namanya Muhammad Yunus, dia pakar pengembang ekonomi syariah. Dia mengumpulkan tukang gorengan, tukang jualan es rujak dan lain sebagainya dikumpulkan, dikasih modal sama bank. Kasih modal nih 500.000. Nah nanti ada jaminan, tidak ada jaminan. Pertama, tidak ada jaminan. Karena apa? Syariat tidak membutuhkan jaminan. Tidak ada jaminan. 500.000 kembangkan. Dan nanti gimana cara mengembalikannya? Kita bagi hasil dari jualannya. Tapi kalau saya sepi, kita juga terima sepi. Jadi tidak ada ketentuan, mau sepi mau enggak nominalnya harus sekian. Itu mendolimi dan didolimi. Nah setelah dikasih modal, dibimbing, bagi hasil berdua, inilah konsep lembaga yang betul-betul syariah. Tapi berarti di situ dibutuhkan yang namanya kejujuran. Betul, tidak ada sita menyita. Ya. Prinsip syariah tidak ada sita menyita. Tetapi adalah kepercayaan, kejujuran, kasih sayang. Nah kalau model yang dipakai habis, ya udah. Berarti resiko. Resiko. Mau gimana lagi? Iya kan? Nah begitu. Nah Pak Ustadz ini ada yang mau nanya nih Ya, dari penontonnya dari. Silakan Ibu perkenalkan diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Aisyah dari Majlis Ta'lim Darul Muawanah Kresek Tangerang. Saya mau nanya Pak Ustadz. Baik Bu. Tentang riba. Baik. Karena sekarang ini di kampung ada yang minjamkan uang. Ada apa banyak? Banyak. Apalagi bank banyak. Belum lewat SMS itu. Aduh itu bahaya tuh. Nah. Jadi saya mau nanya, yang minjam sama yang
minjamkan itu dosanya sama enggak sih? Baik. Terus kalau nggak sama Ibu mau milih yang mana? Oh, enggak, pengen tahu aja. Iya. Oh, iya. Ibu Nah, dosanya sama nggak? Nah, ini repot nih. Ibu Aisyah, Ibu begitu fase Aisyah ya. Iya. Ibu vokal majelis taklim. Khadra. Ada. Ibu Fase, Aisyah. suaranya kol-kolahnya Mantap, tebel ya. Tadi Bang Akbar betul. Pinjaman online di handphone merajalela. Korbannya banyak, debt collectornya pun tidak sopan cara menagih. Sampai saya punya tetangga keguguran gara-gara pinjaman online. Nauzubillah. Maaf, pinjamnya 2 juta, bunganya 50.000 setiap hari. Dan cara menagihnya pun tak sopan. Ibu bayar, maaf boleh ditunda. Nggak bisa, Anda pinjam enak, bayar susah. Kalau Anda nggak punya uang, Bu, melacur aja. Astagfirullahaladzim. Itu kalimat-kalimat dari debt collector melalui pinjaman online. Makanya saya mewajibkan untuk meninggalkan hal-hal yang seperti ini karena akan merusak kehidupan. Nah, jawabannya Ibu Aisyah, apakah sama peminjam dengan yang dipinjam? Sama. La'anan Nabi SAW, Nabi melaknat akilah riba, orang yang ngasih pinjaman. Wa mukilahu, orang yang bayar pinjaman. Sama semuanya di mata Allah. Ditutup dengan kalimat oleh hadis Rasulullah. Wa qala hum sawa. Berkata Rasulullah, sawa, sama aja. Pinjam, yang ngasih, yang menerima, sama aja hukumannya. Ya, nah itu sudah jelas semua itu memang bahaya banget kan, apalagi kayak yang pinjaman online itu kalau Oh. misalnya nggak bayar, teman-temannya itu di SMS Betul. semua, minta tolong dong kasih tahu si Fulan nih belum bayar ini nih, nah itu bahaya sekali ya, Aduh, baik ngeri secara fisik maupun fisik kita, psikis kita akan Oh, terganggu. insyaallah, naudzubillah. Baik, ada pertanyaan satu lagi kami persilahkan. Masih ada. Ya, Silakan, silakan. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Sofra dari Majelis Taklim Darul Muawana, Kresek, Banten. Pak Ustadz, saya mau tanya, Ya. saya pinjam duit sama bank syariah. Tentu kan bank kan ada bunganya. Gimana tuh? Artinya saya ini dosanya kan sama katanya, tapi butuh. Bagaimana tuh solusinya? Ah, berarti butuh dosa nih. Sebelumnya mohon maaf. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Ustadz itu wabarakatuh. tidak bisa dipungkiri ya. Betul. Di Indonesia, bahkan ada anggapan semua masyarakat bahwasanya kalau nggak nyicil, Mana nggak bisa punya? punya. Nggak punya, bisa Nah, punya, benar. ini. Ibu, tidak ada bank syariah yang ngasih bunga. Namanya bank syariah, tentunya prinsipnya syariah. Kan bunga haram. Ziyadah bertambah. Makanya kalau ada istilah bank syariah kasih bunga, tutup aja banknya. Bukan syariah itu, sama aja. Nah yang kedua, gimana dong Tat? Kan butuh. Allahu Akbar. Yang kasih rezeki Anda bukan bank. Yang kasih kehidupan dan makanan Anda bukan bank. Yang kasih kita bahagia bukan bank, tapi Allah. Kemana bermuara hidup ini? Kita bergantung kepada Allah. Minta kepada Allah, ya Rabb, selesaikan janji Allah. Wa may yattaqillah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, Allah hadirkan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Percaya sama Allah. Percaya. Selama ini orang yang praktek riba, ngambil pinjaman riba, itu gambaran orang yang putus asa dengan kehidupan. Ia kurang dekat kepada Allah. Allah akan datang menyelesaikan berbagai permasalahan. Asalkan apa? Hindari riba. Ambil Allah, dekati syariatnya. Ibu tidak akan pernah kecewa. Buktikan. Nah, nih masih ada lanjutannya ya. Jadi jangan Seru kemana-mana, akan lebih seru karena ini menyangkut kehidupan kita sehari-hari dan Iya. banyak orang yang mengalami. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jelang Beduk hanya di TVRI. Tetap di Jelang Beduk.